Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas atau belajar tentang satu tema, yaitu kekhawatiran. Sama-sama katakan dengan saya, kekhawatiran. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita di malam ini. Nah, sebelum saya membahas tentang kekhawatiran, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, apa sih itu kekhawatiran? Definisi dari kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara boleh catat baik-baik. Definisi dari kekhawatiran adalah, khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu hal, suatu masalah atau suatu situasi, baik pada saat ini maupun pada masa yang lampau. Sekali lagi ya, definisi dari kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau suatu situasi, baik pada saat ini ataupun pada saat masa lalu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan ya. Nah, ini yang mau kita bahas pada hari ini. Coba lihat Matius pasalnya yang ke-6, ayat ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya berdoa sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang membagikan siaran langsung ini, hidup Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat ke-32 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26 dikatakan demikian. Perhatikanlah burung-burung di udara, mereka tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memeliharanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Siapakah di antara kamu yang dengan menjadi khawatir sanggup menambah sejengkal saja pada usianya? Dan mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikanlah bagaimana bunga bakung di padang tumbuh. Mereka tidak bekerja keras ataupun memintal. Tetapi aku berkata kepadamu, bahkan Salomo pun dalam segala kemuliaannya, ia berpakaian tidak sebaik salah satu dari bunga itu. Ayat 30, 31 dan 32 dikatakan demikian. Jika Elohim sedemikian rupa mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dilemparkan ke dalam perapian, tidakkah dia akan lebih lagi mendandani hidupmu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa saudara dan saya memerlukan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini iblis mencoba untuk menyerang hidup orang percaya, hidup anak Tuhan, hidup orang Kristen dengan roh kekhawatiran. Sekali lagi saya ulangi bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Di akhir zaman ini, iblis coba menyerang hidup orang percaya. Iblis coba menyerang iman orang Kristen dengan roh kekhawatiran. Iblis coba menyerang hidup orang percaya, hidup orang Kristen, iman orang percaya, iman orang Kristen dengan kekhawatiran tentang keluarga dan rumah tangga. Iblis coba menyerang rumah tangga kita. Iblis coba menyerang keluarga kita dengan roh kekhawatiran, dengan perselingkuhan, dengan perjinahan, dengan anak-anak kita, dengan mertua kita, dengan
menantu kita, dengan ruang lingkup keluarga dan rumah tangga kita. Iblis coba menyerang rumah tangga kita, iblis coba menyerang keluarga besar kita dengan roh kekhawatiran. Jangan-jangan suami saya punya selingkuhan di kantor. Jangan-jangan suami saya punya teman perempuan di kantor yang lebih dari sekedar teman. Jangan-jangan istri saya arisannya arisan laki-laki kali. Jangan-jangan anak saya pakai narkoba. Jangan-jangan anak saya pakai hal-hal yang tidak berkenan. Jangan-jangan mertua saya jahati hidup saya. Jangan-jangan menantu saya nanti akan taruh saya ke panti jompo. Jangan-jangan cucu saya diajari dengan menantu saya dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan untuk memusuhi saya. Nah, iblis coba menyerang hidup orang Kristen, iblis coba menyerang hidup orang percaya, keluarga, rumah tangga orang percaya dengan rasa kekhawatiran. Dia serang keluarga kita, dia serang rumah tangga kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang kedua, iblis coba ingin menyerang rumah tangga, hidup iman orang percaya atau hidup orang Kristen, bukan hanya dalam masalah keluarga dan rumah tangga, tetapi iblis coba menyerang, menyentuh iman orang percaya dengan rasa kekhawatiran, ditaruh dalam kehidupan sehari-hari. Besok saya makan apa ya? Besok bayar kontrakan bagaimana ya? Besok harus bayar cicilan uang bagaimana ya? Sedangkan pekerjaan saya lagi sulit, ekonomi lagi sulit, mau dagang apapun, mau jualan apapun lagi sepi pembeli. Iblis coba menyerang iman kita. Iblis coba menekan iman kita dengan rasa kekhawatiran, terutama dalam aspek kehidupan hari lepas hari. Gaji saya cukup nggak ya untuk 1 bulan? Gaji saya cuma 1,2 juta Pak Pendeta. Gaji saya cuma 3 juta Pak Pendeta. Gaji saya cuma 5 juta Pak Pendeta. Kira-kira cukup nggak ya untuk hidup 1 bulan? Saya harus bayar kos-kosan, saya harus bayar kontrakan, saya harus membiayai anak-anak sekolah saya harus biaya cicilan ini, cicilan itu, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan listrik, maintenance hidup hari-hari. Kira-kira cukup nggak ya uang 5 juta untuk 1 bulan? Nah, iblis coba menyerang kita, iblis coba menyerang iman percaya kita di aspek kehidupan setiap hari. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara nggak keluar dari siaran langsung ini. Jadi kita jangan cari mujizat-mujizat terus. Mujizat itu penting, tetapi lebih penting saudara bisa mengatasi masalah kekhawatiran dalam menjalani hidup hari lepas hari. Mujizat mah gampang. Kita berdoa pasti terjadi. Mujizat itu kecil banget saudara. Jadi kita hari ini belajar firman ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya ingin membagikan apa yang Tuhan bagikan bagi hidup saya. Saya nggak mau mengajari saudara, saya hanya ingin berbagi kepada kita semua bahwa di akhir zaman ini iblis coba ingin menyerang keluarga dan rumah tangga dengan rasa kekhawatiran. Kira-kira anak saya bisa nggak ya sekolah di universitas ini? Kira-kira papa saya mampu nggak ya sekolahin saya? Kira-kira mama saya punya uang nggak ya untuk nerusin studi sekolah saya? Nah, iblis coba memberikan rasa kekhawatiran demi rasa kekhawatiran bagi rumah tangga dan keluarga, dan juga khususnya bagi kehidupan hari lepas hari. Hari ini saya belum terima kerja, hari ini saya belum kerja, kira-kira saya jadi pengangguran nggak ya untuk selamanya? Kira-kira dagangan saya laku nggak ya? Kira-kira kalau saya usaha ini bisa nggak ya? Nah, akhirnya kita cenderung dibawa oleh iblis dengan keadaan-keadaan yang menekan hidup kita, dengan keadaan-keadaan yang pada akhirnya memojokkan iman kita, menyandera iman percaya kita kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Dan yang ketiga, iblis coba menarik kita, memberikan roh kekhawatiran dalam kehidupan kita, khususnya dengan masa lalu kita dan juga masa depan kita. Ya Pak Pendeta, saya ini kan orang yang gagal, saya ini kan bekas narapidana, saya ini kan bekas lesbian, saya ini kan
kan bekas homo, saya ini kan bekas pelacur, saya kan sering aborsi berkali-kali. Siapa sih yang mau nikahin saya? Siapa sih yang mau jadi suami saya? Siapa sih yang mau jadi pasangan hidup saya, mau jadi istri saya? Saya ini kan bekas wanita piaraan, Pak Pendeta. Saya sudah tidur dengan laki-laki hampir dari 1000 kali. Kira-kira laki-laki mana yang mau menikahi saya? Perempuan yang udah najis, perempuan yang sudah hina. Nah, iblis coba ingin serang masa lalu kita. Iblis ingin korek masa lalu kita, sehingga pada akhirnya kita tidak punya harapan, kita tidak punya kepastian, dan kita tidak punya semangat untuk menjalani kehidupan ini. Sebaliknya juga begitu, yang pria-pria, Pak, saya ini kan bekas residivis, Pak. Saya pernah bunuh orang, Pak. Saya pernah masuk penjara berkali-kali, Pak. Kira-kira masih ada nggak ya orang yang mau terima saya kerja? Kira-kira saya kerja apa ya, Pak? Apa selamanya saya jadi preman di pasar ya, Pak? Hidup nodong, hidup nyolong, hidup jadi maling, hidup jadi garong, hidup jadi perampok. Iblis coba menuntut, bahkan mengingatkan hidup kita dengan masa lalu kita, sehingga pada akhirnya kita hidup di penjara dengan rasa kekhawatiran. Kekhawatiran akan masa lalu kita. Makanya orang itu coba menutupi masa lalunya serapat mungkin. Sebisa mungkin orang nggak usah tahu latar belakang saya. Saya ini lahir dari keluarga yang broken home. Papa mama saya kawin cerai. Saya ini anak haram dulunya. Saya ini anak yang dibuang di tong sampah dulunya. Saya ini anak yang tidak diinginkan. Saya dari keluarga miskin. Sehingga pada akhirnya kita khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Kita takut dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya kita menjalani hidup ini dengan menjadi pribadi orang lain. Kita nggak orisinil. Kita tutupin diri kita karena kita takut ketahuan. Dulunya mama kita seorang pelacur, dulunya papa kita seorang garong, seorang maling, seorang residivis. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Boleh masa lalu kita sebagai residivis, boleh masa lalu kita sebagai seorang koruptor, boleh masa lalu kita sebagai seorang gay, seorang lesbian, seorang homo, seorang biseksual, seorang bandar narkoba, seorang mantan preman, dan lain sebagainya. Yang hancur-hancur masa lalu kita boleh, selama kita tidak melakukannya kembali dan kita sudah ada di dalam Yesus. Maka kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Nggak usah kita besar-besarin masa lalu kita yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Tuhan gak tertarik dengan masa lalu kita. Saya selalu bilang, saudara itu berharga di mata Tuhan. Meskipun istri kita gak menganggap kita, meskipun suami kita gak menganggap kita, meskipun mertua kita gak menganggap kita, meskipun orang di sekitar kita gak peduli dengan kita, saya cuma mau bilang sebagai perwakilan mulut Yesus, saudara dan saya berharga di mata Yesus untuk selama-lamanya. Oleh karenanya Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Itu artinya saudara dan saya jangan lagi hidup mau dibohongi, dibodohi, diikat, dipenjara oleh iblis dengan rasa khawatir. Saudara, sebagai manusia biasa, kita pasti memiliki rasa khawatir. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? As a human being, kita pasti punya rasa khawatir. Tapi saudara harus ketahui dan saya harus ketahui, roh kekhawatiran itu nggak berasal dari Tuhan. Tuhan itu memberikan kita, orang percaya, anak Tuhan, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh keberanian, dan roh yang lebih daripada pemenang. Lalu dari mana roh kekhawatiran itu datang? Dari mana kekhawatiran itu tiba? Yang pertama, kekhawatiran datang dari pihak iblis. Yang pertama, kekhawatiran datang dari pihak setan. Setan ingin menyerang hidup orang percaya. Setan ingin menyerang iman orang percaya. Setan ingin menyerang rumah tangga orang Kristen. Setan ingin menyerang pelayanan orang Kristen. Setan ingin menyerang kehidupan individual orang percaya dengan rasa kekhawatiran. Karena ketika rasa kekhawatiran sudah memenjara hidup kita, membelenggu hidup kita, dan bahkan mengurung hidup kita, maka iman kita akan binasa. Maka rasa percaya kita kepada Tuhan akan hilang. Maka hidup kita akan diombang-ambingkan seperti gelombang lautan yang diombang-ambingkan oleh angin.
Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, bagikan video ini ke banyak orang. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran. Iblis menyerang hidup orang Kristen, iblis menyerang iman orang percaya, iblis menyerang hidup anak-anak Tuhan dengan roh kekhawatiran di sektor keluarga dan rumah tangga, di sektor kehidupan hari-hari, dan di sektor masa lalu dan juga masa yang akan datang kita. Bukan hanya masa lalu kita diserang dengan rasa kekhawatiran, tetapi juga masa depan kita seringkali kita khawatir, bukan? Aduh, masa depan saya jadi apa ya? Masa depan saya mau jadi apa ya? Hari ini saya belum nikah, umur udah 31, udah 32, belum ada pasangan istri ataupun suami. Apakah saya jadi perawan tua? Apakah saya jadi perjaka tua? Aduh, saya udah nikah 15 tahun, 20 tahun, tapi masih belum punya anak ya? Apa jangan-jangan salah satu dari pasangan kita udah mandul? Apa saya nggak layak punya anak? Aduh, kayaknya bisnis saya susah ya. Apa saya sial? Apa saya nggak jodoh? Apa saya nggak diberkati? Akhirnya kita hidup dengan rasa asumsi-asumsi. Kekhawatiran selalu datang dari pihak setan. Kekhawatiran selalu datang dari pihak iblis. Dan yang kedua, kekhawatiran selalu datang dari asumsi pikiran liar saudara dan saya. Seringkali kita memanjakan pikiran kita, kita berasumsi-asumsi liar, asumsi-asumsi negatif. Kita pikirkan hal-hal yang negatif. Jangan-jangan sakit saya nggak sembuh. Wah, kan saya kan pantangan, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan garam. Saya kan alergi makan seafood, alergi makan daun-daunan, alergi makan daging dan lain sebagainya. Karena kita sering mengentertain hal-hal negatif. Saudara, saya ingin kasih tahu ya, apa yang saudara ucapkan itu diresponi oleh dengan sel-sel tubuh kita. Kalau saudara bilang saya lemah, maka sel tubuh kita akan menjadi lemah. Kalau saudara bilang saya kuat bersama dengan Yesus, sel tubuh kita yang cerdas ini akan memiliki kekuatan. Imunitas tubuh kita akan kuat. Kalau kita bilang sama tubuh kita, imunitas tubuh saya sehat, maka imunitas tubuh kita sehat. Dan kita sulit terpapar oleh virus apapun, saudara. Karena kita punya imunitas tubuh yang kuat. Karena perkataan kita itu menggerakkan sel-sel dalam tubuh kita. Kalau kita bilang, saya percaya masa depan saya cerah di dalam Tuhan, karena firman-Nya berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hidupmu hari depan yang penuh dengan harapan. Maka kita akan punya hari depan yang penuh harapan. Kita pasti akan punya anak dalam rumah tangga kita. Sakit kita pasti akan disembuhkan. Masalah kita pasti akan diselesaikan. Oleh karenanya jangan hidup di dalam kekhawatiran. Iya, saudara ya, kita tahu nih perangkap setan. Yang pertama, khawatir datang dari setan. Kita udah tahu. Yang kedua, kekhawatiran muncul karena asumsi pikiran liar kita. Kita berasumsi, aduh papa saya udah gak punya uang untuk nerusin saya sekolah, udahlah saya berhenti aja lah. Padahal Tuhan ingin memberkati kita. Padahal Tuhan ingin mempercayakan kita. Tapi banyak dari orang percaya, banyak dari orang Kristen menyerah dengan rasa kekhawatiran. Khawatir dengan apa yang harus saya makan. Khawatir besok saya harus bayar uang bagaimana. Khawatir sehingga pada akhirnya kita nggak percaya sama Yesus. Sehingga pada akhirnya kita nggak mau percaya lagi sama firman Yesus. Sehingga pada akhirnya kita digiring setan untuk hidup dan berjalan di dalam pinggir jurang kehancuran. Wah, kita dibawa setan ke dalam pinggir jurang kehancuran. Karena ya, rata-rata, kenapa rumah tangga bisa bercerai? Karena kebanyakan khawatir, saudara. Kenapa orang sakit nggak sembuh-sembuh? Karena kebanyakan khawatir. Kenapa pengusaha-pengusaha hidupnya nggak maju-maju? Karena rasa kekhawatiran. Belum jalan, belum bisnis, dia udah khawatir. Jangan-jangan nggak untung. Jangan-jangan nanti saya buntung. Jangan-jangan dagangan saya nggak laku. Jangan-jangan saya nggak laris. Jangan-jangan pembelinya nggak ada. Jangan-jangan lagi sulit untuk menjual produk lain sebagainya. Akhirnya kita hidup dengan rasa jangan. Padahal Tuhan nggak begitu konsepnya, saudara. Tuhan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Seringkali apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan nggak terjadi kok.
Nah, cuma karena kitanya lemah, setan ambil keuntungan, ngegiring hidup kita. Udahlah, suami kamu nggak akan mungkin bisa kembali kepada kamu. Kamu tuh kalah cantik sama perempuan yang selingkuhin suami kamu. Udahlah, pisah aja, gugat aja, cerai aja lah. Nggak usah ribet-ribet lah, kamu kan masih muda, masih cantik. Udah, kalau cerai sama dia nggak ada ruginya kok. Kamu masih bisa dapat laki-laki lain. Nah, bayangin saudara, akhirnya kita termakan dengan bujuk rayu setan. Sehingga akhirnya kita bukan hanya hidup dalam kekhawatiran, kita dibelenggu dengan rasa ketakutan dan paranoid. Orang yang hidup dalam rasa khawatir, ketakutan, kebimbangan, akumulasinya itu nanti bisa depresi loh saudara. Beneran saudara. Kenapa orang depresi? Kenapa orang stres? Kenapa orang gila pada akhirnya? Itu akumulasi, saudara. Akumulasi dari ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, serta terlalu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Akhirnya terjadilah stres, depresi, dan akhirnya gangguan jiwa, mental, kena, saudara. Coba mulai hari ini kita belajar hidup di dalam rencana Tuhan. Kita hidup di dalam kebaikan Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan. Kan akhirnya orang-orang khawatir kan gak bisa tidur, saudara. Iya kan? Orang-orang yang punya rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan, dia gak bisa tidur, saudara. Percaya saya. Saya pernah satu kali khawatir, saudara. Saya pernah khawatir. Pastor pernah khawatir? Gak pernah. Tapi saya diajarin oleh Roh Kudus, kekhawatiran itu bisa menjadi akumulasi kepada stres, depresi, dan pada akhirnya gangguan jiwa, saudara. Itu bisa. Itu ya memang sih nggak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Kita terkurung, kita terpenjara, akhirnya kita hidup dalam asumsi-asumsi. Wah, nggak ada lagi orang yang mau sama saya, nggak ada lagi orang yang mau dekat dengan saya, nggak ada lagi orang yang mau peduli sama saya. Wah, reputasi saya hancur. Wah, harga diri saya udah dihancur, udah diinjak-injak. Akhirnya kita asumsi. Nah, ketika kita sudah berasumsi, khawatir, ketakutan yang berlebihan, akhirnya ada suara di hati, di telinga, di perasaan kita. Udah, bunuh diri aja. Udah cerai aja. Udah bubar aja. Udah mundur aja dari pelayanan. Udah gak usah kerja. Udah lawan aja orang kayak begitu. Ceraiin aja suami kayak begitu. Akhirnya ada suara tuh yang kayak begitu. Nah, kalau suaranya udah muncul begitu, akhirnya kita kita dipenjara oleh setan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang saya sampaikan ini saya tidak sedang menyinggung siapapun. Saya tidak menekan siapapun, mengintimidasi siapapun. Saya hanya mengingatkan, sebagai kita rekan di dalam Tuhan, sebagai sahabat yang sudah kurang lebih 1 tahun kita bersama-sama siaran langsung seperti ini. Saya juga nggak mengajari, saya hanya mengingatkan siapapun kita. Kita mau jemaat Tuhan, kita mau pendeta, kita mau gembala jemaat, kita mau aktivis gereja, kita mau pejabat, kita mau artis, mau kaum profesional dan lain sebagainya, mau orang susah, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang kaya. Jangan hidup di dalam rasa kekhawatiran. Manusia punya rasa khawatir nggak? Punya, saudara. Meskipun manusia sebagai manusia biasa memiliki rasa kekhawatiran, tetapi Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya hidup di dalam rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Manusia punya rasa khawatir? Yes, manusia punya, saudara. Saudara punya, saya juga punya rasa khawatir. Tetapi Yesus Kristus tidak mau saudara dan saya hidup di dalam kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Artinya kita dipenjara, kita dibelenggu, kita diikat, kita dikurung dan dikungkung dengan rasa kekhawatiran. Setiap hari kita khawatir aja, kita takut aja, kita bimbang aja. Nah, ini yang Yesus nggak mau, saudara. Karena kalau saudara terus hidup di dalam rasa kekhawatiran dan ketakutan, iblis yang akan ambil alih. Iblis yang akan take over hidup kita. Dia akan mainkan suaranya di telinga kita, di pikiran kita, di
perasaan kita dan di asumsi-asumsi kita. Dia cekokin kita hal-hal negatif sehingga pada akhirnya kita berpikir, papa saya udah gak peduli sama saya, mama saya udah gak peduli sama saya, anak saya udah gak peduli sama saya, gereja, gembala sudah gak peduli sama saya, orang di sekitar saya udah gak peduli sama saya. Ya udah, karena sudah tidak ada yang peduli, lebih baik saya akhiri hidup saya bunuh diri saja karena ini jalan yang terbaik. Nah, akhirnya setan menggiring kita untuk pergi ke sana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, obat penenang tidak bisa melepaskan kita dari ketenangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tempat hiburan malam, free sex, perzinahan tidak bisa membebaskan, memerdekakan kita dari rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, dan rasa kebimbangan. Daud dengan jelas berkata, hanya dekat Elohim saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Tuhan saja jiwaku tenang, kata Daud. Daud juga punya kekhawatiran, tetapi dia tenang, dia damai ketika dia dekat dengan Tuhan nenek moyangnya, Elohim nenek moyangnya. Ketika Daud dekat dengan Yahweh, Daud tenang. Nah, ketika saudara dan saya terus dekat dengan Yesus, kita akan tenang. Karena di dalam Yesus terdapat ketenangan jiwa kita. Amin, saudara. Ada banyak orang punya uang tapi hidupnya nggak tenang. Ada banyak orang punya pangkat kedudukan yang hebat tapi jiwanya nggak tenang. Khawatir melulu. Nggak bisa tidur, minum obat tidur. Nggak tidur-tidur juga. Kenapa? Karena jiwanya nggak tenang. Nah, jiwa ini bisa tenang hanya ketika saudara dan saya menyadari kemurahan Tuhan, menyadari anugerah Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan, menyadari cinta kasih Tuhan. Engkau udah baik buat aku, Tuhan. Hari ini aku gak bisa tidur, buat aku tidur, Tuhan Yesus. Tolong aku, Tuhan Yesus. Beban beratku itu banyak sekali. Makanya Yesus berkata, mari hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuncinya adalah, kalau saudara tidak mau khawatir, kalau saudara tidak mau bimbang, kalau saudara tidak mau hidup dalam ketakutan, kalau saudara tidak mau dalam tekanan jiwa, kalau saudara tidak mau hidup dalam stres, kalau saudara tidak ingin mengalami gangguan jiwa, saudara hiduplah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya, saudara hidup di dalam kasih dan anugerahnya. Jangan jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri paling segalanya. Mari kita sadari, di tengah-tengah kekhawatiran kita ada Yesus. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa anak Tuhan tidak boleh hidup di dalam rasa kekhawatiran? Ini pertanyaannya nih. Kenapa sih orang Kristen nggak boleh khawatir? Kenapa sih anak Tuhan nggak boleh khawatir? Ini jawabannya. Yang pertama, Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25 dikatakan demikian. Kekhawatiran di dalam hati membungkukkan manusia, tetapi kata-kata yang baik membuatnya gembira. Alasan yang pertama kenapa orang Kristen, anak Tuhan, tidak boleh hidup di dalam rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Yang pertama adalah karena rasa khawatir dapat mengalahkan iman dan hidup kita. Kalau saudara sering khawatir, kalau saudara sering bimbang, saudara sering takut, sering ragu, lama-lama iman saudara mati. Firman jelas, kekhawatiran di dalam hati membungkukkan manusia, mengalahkan manusia. Saudara mau pendeta kek, saudara mau gembala kek, kalau hidup dalam kekhawatiran, mati imannya. Meskipun saudara bukan pendeta, saudara bukan gembala jemaat, saudara hanya jemaat biasa aja. Kalau saudara tidak hidup dalam kekhawatiran, iman saudara akan semakin kuat dan kokoh. Kekhawatiran hanya membuat iman kita mati, membungkukkan manusia, artinya dikalahkan. Iman kita dikalahkan. Tuh kan bener kan? Apa gue bilang? Sial. Akhirnya bener kejadian sial. Ini saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kekhawatiran akan membuat kita mati iman.
Iman kita akan tumpul. Karena kita selalu mengentertain, membesar-besarkan masalah dan kekhawatiran yang ada di pikiran kita. Jangan-jangan sakit saya nggak sembuh nih Pak Pendeta. Jangan-jangan tumor saya nggak sembuh nih. Jangan-jangan kisah saya nggak sembuh nih. Jangan-jangan saya mandul nih, nggak bisa punya anak nih. Jangan-jangan buta saya nggak bisa melihat nih. Terus aja khawatir. Lama-lama imannya mati. Hopeless, nggak punya pengharapan. Bapak Ibu, ayo kita sebagai saudara dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan, ayo jangan hidup dalam kekhawatiran. Amin Bapak Ibu. Kita punya Tuhan Yesus yang pasti, yang akan menolong kita, yang membimbing kita, memberikan kita pertolongan, yang memberikan kita kesembuhan, yang memberikan kita mujizat, yang memelihara kehidupan kita, bahkan yang menuntun hidup kita, yang menggembalakan hidup kita. Mau kemana? Padang rumput hijau ke air yang tenang. Yesus bawa hidup kita. Jangan andelin kekuatan kita. Firman udah jelas bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang tidak jauh dari Tuhan. Sebaliknya juga firman jelas bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Memang kutuk sudah ditanggung oleh Yesus, tetapi kalau kita masih mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita, kita ngerasa kita pendeta terkenal, kita ngerasa kita artis terkenal, pejabat terkenal, pengacara terkenal, akhirnya kita stres sendiri, kita khawatir sendiri. Besok gimana ya bayar listrik ya, lagi COVID begini, nyari duit susah, bagaimana ya? Akhirnya kita stres sendiri, akhirnya kita frustasi sendiri, akhirnya kita gila sendiri, saudara. Kita tertekan sendiri jiwa kita, karena kebanyakan ngandelin ini pikiran. Memang kita dikasih pikiran oleh Tuhan untuk berpikir, tetapi ada saat-saatnya kita nggak perlu pakai pikiran kita. Kita hanya perlu berserah kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memulihkan hidupku, memulihkan istriku, pelayananku, dan lain sebagainya. Udah cukup. Kadang-kadang saya dalam keserahan hidup juga nggak ngapa-ngapain kok. Aku cuma nyanyi, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Cukup. Nggak perlu saya pikirin tuh besok makan apa. Meskipun saya kepala keluarga, saya harus pikirin. Tapi kalau udah saya serahin, nggak perlu saya tanggung lagi. Karena saya percaya firman-Nya. Mari, hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Yesus. Yesus adalah solusi dan jawaban dari setiap rasa kekhawatiran kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa anak Tuhan tidak boleh hidup dalam rasa kekhawatiran? Yang kedua, Matius 6 ayat 27 dikatakan demikian. Siapakah dari antara kamu yang dengan menjadi khawatir sanggup menambah sejengkal saja pada usianya? Yang kedua, kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena rasa khawatir dapat membuat hidup kita cepat mati, saudara. Orang-orang yang khawatir itu pasti hidupnya cepat mati aja. Pasti cepat mati. Keputusannya itu pasti salah. Tindakannya itu pasti bodoh. Maunya cerai, maunya bubar, maunya pisah, maunya bunuh diri. Karena orang-orang yang khawatir itu gak bisa menambah jalannya sehata. Artinya apa? Pikirannya akan dikuasai setan. Kehendaknya akan dikuasai setan. Sehingga pada akhirnya keputusan-keputusannya salah. Beneran Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidup di dalam rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan, dia tuh akan stres sendiri, saudara. Stres. Rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan, stres bener. Orang yang khawatir ya, firman Tuhan itu, jalan hidupnya gak panjang. Orang yang khawatir ya, memang sih hidup itu anugerah Tuhan. Tapi kalau kita lebih fokus dengan kekhawatiran, wah bahaya saudara. Jangan harap masa depan kita cerah. Orang yang khawatir jangan berharap rumah tangganya bisa dipulihkan. Orang yang khawatir jangan harap karirnya bisa cemerlang. Jangan harap. Wah Pak, berarti nggak ada anugerah Tuhan dong loh. Anugerah Tuhan itu kan selalu saya bilang, Dia mendidik kita untuk kita hidup sepadanan dengan Yesus. Menjauhkan kita dari keinginan duniawi, menjauhkan kita dari kefasikan, adil, dan juga bijaksana, dan juga saleh pada saat ini.
Orang yang hidup dalam anugerah, dia nggak akan mungkin hidup di dalam kekhawatiran. Bisa nggak khawatir? Bisa. Tetapi dia tidak akan menyerahkan jiwanya, hidupnya, tubuhnya, rohnya ke dalam kubangan rasa kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, serta hal-hal yang bukan berkenan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan khawatir ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Matius 6 ayat 34. Mengapa anak Tuhan tidak boleh hidup dalam rasa khawatir? Matius 6 ayat 34 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena rasa khawatir akan selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi buat apa saudara mikirin hal-hal yang udah jelas besok ada lagi masalah baru? Setiap hari itu manusia, selama manusia hidup, tidak akan lepas dari yang namanya pergumulan, persoalan, permasalahan, tantangan kehidupan, dan lain sebagainya. Jadi jangan ada di antara saudara, "Pak, saya capek hidup, ada masalah terus." Firman Tuhan bilang setiap hari ada masalah. Setiap hari ada kekhawatiran, tetapi jangan lupa, masalah boleh datang setiap hari, kekhawatiran boleh datang setiap hari, iblis coba menyerang kita dengan ketakutan setiap hari, bahkan pergumulan kita boleh datang setiap hari, tapi jangan lupa kita punya Tuhan Immanuel, Yesus yang beserta dengan kita. Makanya kenapa Yesus berbilang gini, "Aku adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai hidupmu." Kenapa dia Immanuel? Kenapa dia mau menyertai kita? Jawabannya ini nih, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatiran sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Nih besok nih saudara nih, akan tetap ada tagihan-tagihan cicilan. Hari Selasa, hari Rabu akan ada masalah, hari Kamis akan ada masalah, hari Jumat akan ada masalah, terus sampai kapan? Sampai kita mati masih ada masalah. Tapi kita nggak boleh lupa, setiap hari kita disertai oleh Immanuel, Yesus yang beserta kita. Nah, kalau Yesus yang menyertai kita, masalah boleh tinggal masalah. Masalah akan diubahkan menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak apa-apa hari ini saya sakit, tapi saya yakin besok saya sembuh. Amin saudara. Gak apa-apa rumah tangga saya ada masalah, tapi saya yakin besok rumah tangga saya pasti kelar masalahnya. Gak apa-apa uang saya dicia orang, besok Tuhan akan kembalikan. Gak apa-apa saya belum bisa berjalan, belum bisa melihat, tapi saya yakin besok saya bisa berjalan ke gereja, saya bisa baca firman Tuhan, dan saya akan melihat kehidupan ini. Karena kita punya Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, dan Tuhan gak akan ninggalin saudara dan saya. Amin saudara. Nah, yang selanjutnya, mengapa anak Tuhan tidak boleh hidup dalam rasa kekhawatiran? Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Mengapa anak Tuhan tidak boleh khawatir? Yang keempat adalah karena kita memiliki Bapa yang memelihara segala kebutuhan kita. Amin saudara. Ngapain saya harus khawatir? Burung di udara Tuhan pelihara. Bahkan Salomo dalam kemegahannya pun tidak memakai pakaian-pakaian yang indah seperti bunga bakung di padang, di rumput-rumput. Enggak. Saya juga nyesal kadang-kadang kalau hidup dalam kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Besok makan apa ya Tuhan? Besok duit dari mana ya Tuhan? Ada sih sometimes kadang-kadang gitu. Tapi ujung-ujungnya Tuhan bela. Ujung-ujungnya Bapak cukupkan. Ujung-ujungnya Tuhan pelihara. Tiba-tiba ada aja berkat Tuhan. Tiba-tiba ada aja pertolongan Tuhan. Dia nggak ninggalin kita. Dia ada di dalam kita. Christ in us. Kalau Yesus di dalam kita, siapa yang mau ngancurin kita saudara? Selama kita menyadari anugerah Tuhan, selama kita menyadari kebaikan Tuhan, selama kita menyadari Yesus di dalam hidup kita, kita akan berserah sama Tuhan. Kita akan tahu, ya, walaupun hari ini saya punya hutang, saya yakin besok pasti hutangnya dilunasi oleh Tuhan. Walaupun hari ini saya punya masalah, saya yakin besok masalah saya selesai kok. Walaupun rumah tangga saya ada masalah, saya yakin besok saya pasti dibantu, ditolong Tuhan. Meskipun dagangan saya sepi, saya yakin besok rame. Karena Bapak saya memelihara. Besok gimana ya Tuhan, makan minum saya, pakaian saya, baju saya, Tuhan pelihara. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pelihara hidup saya. Amin.
Tuhan pelihara hidup kita. Tapi Pak, COVID di mana-mana Pak. Varian baru ada Pak, dari India, dari negara Inggris, dari negara ini. Udahlah, nggak usah pusing sama gitu-gituan. Selama saudara protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, berdoa sama Tuhan sebelum keluar, saudara tidak akan terpapar virus COVID-19. Saudara, saya kesaksian nih ya. Saya kan udah selalu bilang, saya ini tinggal di depan Wisma Atlet Kemayoran. Persis di depan Wisma Atlet Kemayoran. Saudara takut COVID, bagaimana dengan saya dan keluarga saya? Saya dan keluarga saya tinggalnya persis di depan Wisma Atlet Kemayoran. Apa sih itu Wisma Atlet Kemayoran? Tempat sarang COVID-19. Orang di karantina. Di sana semua ditaruh, saudara. Ada 1.000 orang lebih ditaruh di tempat COVID Wisma Atlet Kemayoran. Terus saya setiap hari harus hidup berdampingan dengan mereka, saudara. Bagaimana itu? Saudara coba bayangkan. Tapi saya tidak mau khawatir. Saya tahu walaupun zona Jakarta masih merah, saya berdoa, Tuhan, setiap hari saya ada di zona hijaunya Tuhan. Kemarin saya di Palembang, saya pergi ke Palembang. Palembang juga zona merah, saudara. Zona merah, orang rendah untuk mengikuti protokol kesehatan. Masih ada yang nggak pakai masker, nongkrong sembarangan. Tapi saya doa, Tuhan, saya berjalan dalam anugerah Tuhan. Saya berjalan dalam zona hijaunya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya dan keluarga besar saya. Kami dilindungi dari penularan wabah virus COVID-19. Bukan karena saya hebat, enggak, saudara. Setiap pagi saya berdoa sama Tuhan. Setiap saya mau keluar, saya berdoa sama Tuhan. Apapun yang kami makan, kami sentuh, kami pegang, semuanya dijauhkan dari virus, bakteri. Saya nggak mau khawatir, Tuhan. Karena kalau saya terus khawatir, kalau saya terus takut, kalau saya terus bimbang, saya bisa depresi, saya bisa gila, saya bisa sakit jiwa, saudara. Beneran. Khawatir terus, lama-lama jiwanya sakit. Nggak bisa tidur. Apa-apa takut. Akhirnya kita dipenjara sama setan. Nah, itu yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya, Pastor, agar hidup kita tidak dikuasai oleh roh kekhawatiran? Gimana sih caranya orang Kristen pada akhirnya nggak hidup dalam merasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan? Yang pertama, kalau saudara dan saya tidak mau hidup di dalam rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan, yang pertama, sadarilah anugerah Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, sadarilah anugerah Yesus. Apa sih artinya anugerah Yesus? Oh, Yesus itu udah mati buat kita. Yesus itu udah mengampuni dosa kita. Yesus itu udah menerima hidup kita apa adanya. Yesus itu menjadi Immanuel buat hidup kita. Yesus itu menjadi Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Jadi saudara dan saya nggak perlu khawatir lagi. Saudara nggak usah takut lagi. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan cukupkan. Wah, Pastor Verona nggak ngerasain sih rasanya nggak punya uang. Saya ngerasain, saudara. Bahkan saya udah pernah ngerasain yang namanya listrik itu mati, nggak punya duit untuk bayar listrik. Itu udah ngerasain. Satu kali saya ada di apartemen, saudara, karena memang nggak punya uang. Listrik itu mati, mati. Saya tidur itu dengan listrik mati, saudara. Nangis, saudara. Nangis, air mata saya turun. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Walaupun listrik mati, saya masih tetap hidup. Saya masih bisa menikmati berkat Tuhan. Saya masih bisa memuji Tuhan. Saya masih bisa bernafas. Saya pernah ngerasain, saudara, nggak punya uang. Saya pernah ngerasain makan cuman pakai nasi doang, pakai sambal doang, pakai garam doang. Ngerasain, saudara. Bahkan saya pernah ngerasain, saya nggak bisa ngajak main anak saya itu ke, ke time zone gitu. Saya nggak bisa ngajak main anak saya karena memang nggak punya uang. Sampai saya nangis, saudara, di mall saya nangis, Tuhan. Saya nggak punya uang, Tuhan. Saya mau nyenengin anak saya nggak punya uang. Buat main di playground buat anak-anak saya nggak punya uang. Nangis saya, saudara. Tapi saya nggak mau menyerah. Saya ingat anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu cukup buat saya.
Satu hari kelak nanti saya akan diberkati oleh Tuhan. Satu hari kelak lagi saya pasti akan diberkati. Satu hari kelak nanti saya pasti berkelimpahan. Dan benar, Tuhan itu nggak pernah salah. Semua indah pada waktunya Tuhan. Kalau saudara mau hidup di luar kekhawatiran, sadarilah anugerah Tuhan. Saya harus sadar Tuhan itu udah mati buat saya. Tuhan itu udah baik buat saya. Tuhan itu setia dalam hidup saya. Meskipun seringkali saya nggak setia, Tuhan setia, tidak meninggalkan hidup saya sedetik pun. Kalau saya sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kalau saya marah-marah, Tuhan yang ingatkan. Kalau saya lagi ngaco, Tuhan yang damaikan hidup saya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara ingin merdeka dari rasa kekhawatiran, sadarilah anugerah Tuhan. Jangan mau dibohongin setan, saudara. Nggak enak hidup dalam rasa kekhawatiran. Orang yang hidup dalam rasa kekhawatiran, meskipun dia diajak makan enak, makan steak, steaknya itu nggak akan berasa. Percaya saya, saudara. Orang hidup dalam kekhawatiran nih ya, mau tidur di kasur 200 juta, dia nggak akan pernah bisa tidur. Karena kenapa? Karena khawatir, karena takut. Benar, saudara. Saudara mau dibawa pergi ke Israel, ke Amerika, ke Amsterdam, kalau penuh dengan rasa kekhawatiran, nggak enak. Kayak pergi ke kampung, saudara. Saudara mau tidur di hotel bintang 5 sekalipun, kalau saudara diikat dengan rasa kekhawatiran, saudara nggak akan pernah bisa tidur. Saudara mau naik mobil Lamborghini, saudara mau naik mobil mewah, mau naik mobil Alphard, mau naik mobil apa, kalau punya rasa kekhawatiran, saudara ketakutan aja pasti. Nggak nyaman. Oleh karenanya sadarilah anugerah Tuhan, maka saudara akan benar-benar dimerdekakan dari rasa kekhawatiran. Yang kedua, bagaimana caranya agar hidup kita terbebas, merdeka dari rasa kekhawatiran? Yang kedua, hidupilah firman Yesus. Saudara jangan kebanyakan lihat fakta dunia dan dengar fakta dunia. Hari ini Indonesia, kalau saya nggak salah, sudah mencapai 1,7 juta orang yang terpapar virus COVID-19. Hari ini. Jangan khawatir, saudara. Faktanya 1,7 juta jiwa. Selama saudara berlindung dengan Tuhan, ikuti protokol kesehatan, saudara akan aman, dilindungi oleh Tuhan. Jangan lihat fakta dunia. Faktanya memang engkau belum punya anak, bukan berarti engkau mandul, kan? Faktanya memang usaha lagi sulit, faktanya nyari duit lagi sulit, tetapi Tuhan akan memberkati kita. Jangan mau digiring dengan rasa kekhawatiran. Hiduplah dengan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan diberkati. Amin. Pasti akan diberkati. Orang yang berjalan dalam firman Tuhan hidupnya pasti akan diberkati. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, hiduplah dalam firman Yesus. Kalau kita hidup dalam firman Yesus, maka kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran tidak akan menguasai hidup kita. Wah, nanti masa depan kamu suram. Oh enggak, firmannya enggak begitu. Firmannya bilang, Tuhan memberikan kepadaku hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depanku cerah di dalam Tuhan. Kalau tiba-tiba ada suara di hati dan di pikiran kita, oh nanti kamu sakitnya nggak sembuh, kamu akan operasi, kamu akan begini, kamu... Oh enggak, firmannya nggak begitu. Firmannya bilang, oleh bilur-bilurku, kamu yang sakit akan disembuhkan. Itu. Hidupi firman Tuhan. Jangan hidup sesuai dengan fakta dan keadaan dunia. Amin. Oh, dolar lagi naik terus, dagang lagi sepi, nyari duit susah. Oh enggak, firmannya enggak begitu. Firmannya bilang Tuhan akan menyertai aku sampai kesudahan zaman. Firmannya berkata bahwa Elohimku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Firmannya bilang begitu, saudara. Jadi saudara mau pilih mana? Mau pilih fakta dunia atau mau pilih firman Tuhan? Saya memilih firman Tuhan. Saya memilih firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara,
Bagaimana caranya agar hidup kita tidak dikuasai oleh roh kekhawatiran? Yang ketiga, hiduplah dalam janji-janji Yesus. Ya, hidup dalam janji Yesus. Saya nggak hidup dengan ucapan orang lain, saudara. Orang mau ngomong saya A, B, C, D, E, F, G, terserah. Saya mau hidup dengan janji firman Tuhan. Tuhan berjanji hidup saya diberkati. Tuhan berjanji hidup saya naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Saudara harus hidupi itu. Hidup janji Tuhan, jangan lihat masalah demi masalah. Kalau saudara kebanyakan lihat masalah demi masalah, wah udah. Saudara ketakutan aja tiap hari hidupnya. Janji firman Tuhan. Rumah tangga lagi ada masalah, ingat janji firman Tuhan. Tuhan, Engkau benci perceraian, Tuhan. Pulihkan rumah tangga kami, Tuhan. Berkati rumah tangga kami, Tuhan. Aku nggak mau rumah tanggaku cerai, itu firman Tuhan. Rumah tangga kita nggak akan cerai. Itu janjimu, Tuhan. Engkau menyertai aku, Tuhan. Nggak usah takut, mau dagangan lagi sepi ke, usaha lagi sepi ke, pegang janjimu adalah memberkati hidupku, Tuhan. Engkau datang membawa kelimpahan, nyatakan janjimu, Tuhan. Maka usaha saudara, dagangan saudara, bisnis saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan, kelimpahan. Pendeta ini ngomong doang, saya ngalamin, bos. Saya ngalamin, saudara. Saya ngalamin. Saya mengalami kelimpahan Tuhan, saya mengalami kebaikan Tuhan, saya mengalami terobosan Tuhan. Tapi nanti kalau saya saksikan, saya takutnya dibilang sombong sih. Jadi saya cerita ini aja lah, saudara. Dan yang terakhir. Setelah ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa ya. Yang terakhir, bagaimana caranya agar hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Yang keempat, sering ucapkan perkataan iman yang membangun diri sendiri. Sering ucapkan perkataan iman. Ya. Usaha saya pasti berhasil, dagangan saya pasti rame, sakit saya pasti sembuh, keluarga saya diberkati, rumah tangga saya diberkati, deposito saya berkelimpahan, saya hidup dalam berkat-berkat Tuhan, setiap hari saya sehat, saya dijauhkan dari penularan bawah virus COVID-19 lewat cara apapun dimanapun saya dilindungi Tuhan, saya disertai Tuhan, kaki saya pasti akan berjalan, mata saya pasti akan melihat, mulut saya yang bisu pasti akan berkata-kata, hidup saya dalam mujizat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Saudara, setiap pagi saya bangun tidur atau malam sebelum tidur, saya berdoa loh buat saudara semua. Saya berdoa. Saya berdoa buat saudara. Setiap malam, setiap pagi bangun tidur, saya berdoa buat saudara. Tapi Pak, WA saya nggak dibales, saya doain saudara. Dengerin baik-baik saudara ya. Messenger saya cuma dibaca doang, nggak dibales. Saya doain saudara. Setiap pagi, setiap malam, setiap siang saya doain saudara. Saya ambil handphonenya, saya tumpang tangan. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Jemaat-jemaat Tuhan, tolong Tuhan, tolong mereka diberkati, mereka sembuh, mereka penuh mujizat, mereka disertai Tuhan, mereka disertai kemenangan, mereka berhasil. Tiap hari saya doain saudara. Sama istri saya. Setiap pagi, setiap malam, sebelum tidur, sebelum tidur nih, saya doain saudara. Besok pagi bangun, saya doain lagi saudara. Sampai kapan? Sampai saya mati. Sampai saya meninggal. Nggak tahu kapan waktunya Tuhan itu nanti. Jadi saya mau setia, saya ucapkan aja kata-kata berkat. Jemaat-jemaat Facebook diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat Facebook dagangannya laku, jual tanahnya berhasil, sakitnya disembuhkan, rumah tangganya diberkati, dipulihkan. Itu saya ucapkan tiap hari buat saudara. Setiap hari. Setiap hari saya doain saudara. Saya baca dulu WA-nya, saya baca, udah, baru saya doain. Mereka diberkati, mereka kuat, mereka berhasil, mereka menang dalam nama Yesus. Orang yang sering mengucapkan kata-kata positif, dia tidak akan dikuasai dengan ketakutan. Saya tiap hari saya bilang, Tuhan, rekening saya pasti diberkati. Rekening bank saya pasti diberkati. Setiap hari ada berkat Tuhan. Setiap hari ada pertolongan Tuhan. Setiap hari ada mujizat Tuhan. Setiap hari ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya tidak akan susah. Saya tidak akan merana. Saya tidak akan melarat. Saya diberkati Tuhan. Saya hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak akan mengemis-ngemis. Saya tidak akan meminta-minta.
Tetapi sebaliknya saya akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Istri saya diberkati, anak saya diberkati, rumah tangga saya diberkati. Setiap hari saya ngomong yang baik-baik. Saya sehat, saya tidak tertular dengan bakteri apapun. Penggembalaan saya diberkati. Setiap live streaming diikuti ribuan jiwa. Setiap hari saya ngomong yang baik-baik. Saya nggak mau khawatir tuh, saudara. Gereja berkelimpahan. Ada berkat Tuhan dalam kehidupanku dalam gereja. Setiap hari saya ucapkan segala yang terbaik. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Ketika saudara mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, kekhawatiran tidak bisa menguasai hidup kita. Ketakutan tidak bisa menguasai hidup kita. Kebimbangan tidak bisa menguasai hidup kita. Yang menguasai hidup kita adalah anugerah Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan, dan ucapan-ucapan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan.